Kita nyanyikan pujian agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah
Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami boleh mendapat kembali kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Jadi semata-mata adalah karena kasih setia kemurahan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalaupun kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, ini juga semua karena kemurahan-Mu saja. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Allah Rohul Kudus yang akan mengambil alih pimpinan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita, menyadari betapa besar Allah yang kami sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Berbahagia kami semua karena kami memiliki Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, seberapa kami ada saat ini, biarlah Engkau persatukan kami dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh naikkan pujian kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong ibadah ini, dan biarlah nama Engkau dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa yang kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Silakan duduk saudara. Besar
kalau yang mau bersaksi, saya persilahkan. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian, ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Saya ingin menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau beberapa minggu saya tidak hadir, sesungguhnya saudara, badan saya ini kayak digebugin. Karena tahu sendiri, rumah saya lagi bukannya dibenerin, lagi dibersihin. Karena sudah hampir 1 tahun ditinggal, tembok-tembok udah pada gak karuan gimana. Nungguin tukang dari awal saya datang sampai akhirnya 3 minggu baru dia datang. Sekalinya datang, yang datang bukan mandornya cuma datang belanjain, besok-besoknya dia nggak datang. Ya kalau sudah beberes, mereka pulang, saya harus kerja bakti sendiri. Sekalipun rumah itu tidak besar, tapi lumayan. Namanya usia sudah ada, kerja. Modelnya saya itu kalau kerja belum selesai, kayaknya nggak mau berhenti. Beberapa hari itu kerja sampai malam. Sudah baru enakan. Ada aja cici saya datanglah apa segala. Saya bilang sama ibu gembala, nggak sanggup dah, badan saya udah kayak digebugin apa. Lebih baik saya tidur di rumah daripada saya sakit. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Dia memberi saya kekuatan sekalipun merambat, merayap sedikit, asal pokoknya sakitan rapi. Sekarang puji Tuhan sudah benar-benar bersih. Ini semua bukan karena kuat gagah saya, semuanya adalah karena pemeliharaan Tuhan. Saya tahu kekurangan saya, kelemahan saya bagaimana. Sekarang tukang cukup mahal bayar. Biasanya kalau tukang kan nggak dapat makan siang, makan mereka urusan. Sekarang saya akalin, biarin saya gampang, minta tolong ini itu. Saya kasih makan, toh saya harus masak untuk diri saya sendiri. Daripada masak sendiri, saya banyakin sedikit, kita makan bertiga. Saya bilang udah makan aja, nggak usah keluar makan. Sengaja saya bye-byein sama tukangnya. Masalahnya bukan apa, kalau angkat berat nggak bisa kan. Saya bilang aduh tolong dong, ini saya nggak kuat dong. Ya udah Nek, diem aja, pokoknya nenek diem aja. Ntar apa yang saya geser saya balikin semua. Puji Tuhan. Walaupun bagaimana Tuhan sudah tolong ya, begitu baiknya, masih juga begini begitu. Tapi saya bersyukur saya memiliki tetangga yang baik. Depan rumah itu yang bekas, di mana saya dulu kerja, ada anak buahnya, dia selalu menolong. Saya bilang tolong dong, betulin lampu, tolong dong ituin kipas angin tuh yang di atas muter begitu kan, saya nggak bisa naik, mana berani naik. Ya udah. Nek, jangan naik ya Nek, kata si tukang. Iya jangan naik, tapi kamu nggak beresin itu, lupa. Iya lupa, katanya. Ya udah, saya semua beresin sendiri. Tapi satu hal yang saya kemarin terpaksa, dengan sangat terpaksa, cuman saya harus ngunci lonceng. Minta tolong siapa ini, anak depan nih, kalau disuruh ngerjain yang begitu nggak bakalan bisa benar, dia asal-asal aja. Saya bilang Tuhan saya harus naik. Tapi saya agak ragu-ragu, pegangan nggak ada apa nggak ada.
Tapi puji Tuhan tuh peninggalan si Engkong ada aja. Dia punya kayu segini-gini untuk ganjel bangku goyang. Itu diganjel kakinya 4, jadi teguh kan. Saya bisa puji Tuhan saya bisa berani naik setinggi ini, bangkunya ini setinggi ini. Saya naik, saya bikin tangga. Naik, puji Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih. Semua bisa saya kerjakan sekalipun tadinya ragu-ragu, tapi semua karena penopangan Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan itu amat sangat baik yang selalu melindungi saya. Dengan kesendirian saya boleh rasakan makin hari Tuhan makin pelihara saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang mau bersaksi? Jikalau tidak, kita ganti pujian kita dengan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Engkau Allah yang heran dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Dia yang memelihara, Dia yang menolong, Dia yang memberkati kita. Perlindungannya sungguh nyata, kebaikannya luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Satu ayat di dalam ayat yang ke-15. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15, begini kebenaran firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan ayat pokok kita. Di dalam ayat ini dikatakan bagaimana kita dituntut untuk tetap percaya, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya dari pasal yang ke-30 ini, di situ dituliskan bagaimana ternyata ada orang-orang yang tidak mau berserah, ada orang-orang yang tidak mau hidupnya itu dipercayakan kepada Tuhan, ada orang-orang yang menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan hikmatnya sendiri, bahkan mengandalkan hal-hal lain yang ada di dalam kehidupannya untuk menopang keberadaannya atau menolongnya ketika ada di dalam masalah atau di dalam tekanan. Misalnya saja kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-30, di situ dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang melaksanakan suatu rencana, mengerjakan suatu perencanaan di dalam kehidupannya bukan daripadaku, artinya bukan atas kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Artinya orang tersebut adalah orang-orang yang mengandalkan sesuatu yang lebih besar dari kekuatannya yang ia miliki, yang ada di dalam kehidupannya, dan itu bukan Tuhan, ya. Artinya ada orang-orang yang diandalkan, ada kekuatan-kekuatan lain yang diandalkan untuk menopang keberadaannya, untuk menolong kehidupannya. Karena di sini dikatakan yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Artinya orang yang mengandalkan kekuatan yang lebih besar untuk menolong kehidupannya, tetapi sayangnya kekuatan tersebut bukan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat satu kisah, satu cerita ya di dalam Kejadian pasal yang ke-40, di situ dikisahkan tentang Yusuf. Kejadian pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-12 sampai 15, ayat yang ke-23. Pasti kita sudah mengenal tentang cerita atau kisah tersebut. Yusuf seorang yang tidak bersalah, Yusuf seorang yang baik ya, seorang yang penurut, tetapi dia mengalami begitu besar masalah di dalam kehidupannya.
Sehingga pada satu masa dia harus dijebak dan dimasukkan ke dalam penjara bukan oleh karena kesalahannya, ya, bukan oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Yusuf, tetapi Yusuf menerima hal tersebut. Di dalam penjara kita melihat bahwa tangan Tuhan juga bekerja menolong Yusuf. Tetapi ada satu waktu di mana dia berharap kepada seseorang yang sudah pernah ditolongnya untuk dapat membebaskan dirinya dari penjara, ya. Juru minum raja yang dijebloskan ke dalam penjara waktu itu bermimpi. Mimpinya diceritakan kepada Yusuf. Yusuf pun dapat mengartikan mimpi daripada juru minum raja tersebut yang sama-sama ada di penjara pada saat itu. Dan ketika Yusuf oleh karena hikmat Tuhan, ya, bukan karena kepandaian Yusuf, oleh karena hikmat Tuhan, dia dapat menceritakan, dia dapat mengartikan mimpi dari juru minum raja. Sehingga tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf itu terjadi kepada juru minum raja, sehingga ia diangkat kembali. Dia dibebaskan dari penjara, lalu dia diangkat kembali sebagai juru minum raja dan dia bekerja kembali. Dia selamat, ya. Yusuf berpesan kepada juru minum raja ini ketika mereka masih ada di dalam penjara bersama-sama. Nanti tolong ingat aku ketika kamu sudah dibebaskan, ya. Karena aku ini ada di dalam penjara bukan karena salahku. Aku dijebloskan di dalam kurungan bukan karena salahku. Tolong ingat aku dan tolong bebaskan aku dari tempat ini. Ya. Apakah Yusuf melakukan suatu kesalahan? Tidak. Mungkin kalau kita pun posisinya ada sama seperti Yusuf, kita akan melakukan hal yang sama. Ada orang yang kesusahan, kita sudah tolong. Sebagai manusia biasa, pasti kita akan berharap suatu saat ketika kita ada dalam kesusahan, orang yang kita tolong itu bisa menolong kita. Seperti itu, ya. Kadangkala kita berharap seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? 2 tahun juru minum raja ini ketika dia sudah dibebaskan dari penjara, dia nggak ingat sama Yusuf, nggak ingat, sehingga Yusuf pun harus tetap ada di dalam penjara itu selama kurun waktu 2 tahun, ya, masih ada di situ. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tidak bisa berharap kepada manusia, sekalipun kekuatannya lebih besar daripada kita, ya. Sekalipun kita merasa bahwa orang tersebut mengasihi kita, sekalipun kita merasa bahwa orang tersebut akan terus melindungi dan menaungi kehidupan kita, tetapi yang namanya manusia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Lebih baik kita arahkan mata kita, kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang akan sanggup menolong kita kapanpun kita memohon pertolongan, memohon perlindungannya, ya. Yusuf 2 tahun lagi waktunya untuk dia di penjara. Dia berharap juru minum akan mengingatnya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya, dalam waktu tersebut pun ketika Yusuf terus berserah, terus bersandar kepada Tuhan, Yusuf mungkin merasa bahwa ketika dia memohon pertolongan kepada juru minum raja, itu merupakan satu pelanggaran. Walaupun di dalam ayat-ayat yang ditulis di dalam Kejadian 40 tidak dikisahkan demikian. Tetapi kita melihat kalau kita mengakui kesalahan kita, kita kembali berharap kepada Tuhan. Tuhan dengan tangannya yang penuh dengan kuasa itu akan menerima kehidupan kita, lalu menyatakan pertolongannya, menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan.
Jadi apa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama tadi, bahwa suatu keadaan yang celaka ketika kita mengharapkan atau kita berlindung kepada kekuatan lain selain daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekecewaan, kita akan mendapatkan kegagalan, ya. Kalau di dalam ayat yang kedua dari Yesaya 30, di situ dikatakan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ya, Fir'aun, Mesir itu gambaran kekuatan daripada dunia. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita datang, ketika kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Mesir, kepada Fir'aun, firman Tuhan katakan itu akan memalukan, itu akan menodai, ya. Bahkan itu juga akan menyakiti hati Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi Dia juga Allah yang penuh dengan cemburu, ya. Dia tidak ingin kita sebagai anak-anaknya menduakan hati kita dengan kita lebih mencintai sesuatu yang nampak, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita daripada Tuhan. Dia ingin bahwa hati kita, hidup kita itu semuanya kita sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan saja. Berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayatnya yang masih di dalam Yesaya pasal 30 tadi, ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan katakan, Yesaya 30 ayatnya yang ke-16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Artinya, orang yang mengandalkan fasilitas, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dari dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita punya di atas muka bumi, kita sepakat bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Tidak ada campur tangan kita sedikit pun untuk kita menghasilkan hal-hal tersebut yang saat ini kita miliki. Walaupun untuk mendapatkannya kita diharuskan untuk bekerja, ya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sepakat semuanya itu adalah berkat Tuhan. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia, memang kita diwajibkan untuk bekerja. Ya, firman Tuhan katakan yang bekerja juga enggak dapat makan, yang enggak bekerja. Jadi setiap orang harus bekerja. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita, itu semua adalah pemberiannya, ya, berkat yang daripada Tuhan. Saudara kalau ingat cerita tentang Ayub, bukankah dia memiliki segala sesuatu yang begitu besar yang bisa dia andalkan? Tetapi kalau Tuhan berkehendak, dalam 1 hari pun segala sesuatu yang dimiliki Ayub itu bisa lenyap, bisa nggak ada lagi. Apa yang diandalkan bisa nggak ada lagi kalau Tuhan berkehendak, ya.
Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, ya, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya, kekuatan kita dan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa semuanya itu kita andalkan dan kita banggakan. Kalau kita penuh atau berhikmat atau memiliki satu kepintaran yang luar biasa, di atas kita pasti masih ada yang pintar, ya. Atau kita pandai bekerja, pandai mengelola segala sesuatu untuk menghasilkan keuangan dalam kehidupan kita. Orang lain lebih daripada kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Artinya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam kita mengiring Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ya. Satu contoh di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Ini tentang Simson. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti sudah kenal ceritanya, ya. Orang yang kuat sekali Simson. Dia mampu mengalahkan entah itu singa, entah itu begitu banyak pasukan yang melawan Simson, ya. Dia mampu mematahkan, dia mampu mengalahkan banyak persoalan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Simson, ya, dalam Hakim-Hakim 16. Tetapi tiba di ayat yang ke-20 kita melihat apa yang dikatakan oleh Simson, ya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Simson katakan ketika di orang lain berteriak kepadanya, Simson, ada orang yang akan menyergap engkau, ada orang yang akan menangkap engkau. Simson berkata, seperti yang sudah-sudah, pasti aku akan bisa mengalahkannya. Pasti aku akan bisa memutuskan tali-talinya, memutuskan rantai-rantainya, karena kekuatan besar ada dalam diri Simson. Simson katakan seperti yang sudah-sudah, ya, seperti yang sudah-sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita menghadapi kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan apapun, jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, atau kita berusaha menolong Tuhan dengan menentukan jalan apa yang harus Tuhan kerjakan untuk menolong kehidupan kita. Kan banyak kali kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Entah kita menyadari akan hal tersebut atau tidak. Tapi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, lepaskan kekuatan sendiri dalam kehidupan kita untuk kita berserah penuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Mari andalkan Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah, lalu kita bisa menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri, atau dengan fasilitas yang ada di dalam kehidupan kita, maka satu kali ketika kita menghadapi masalah, kita akan berkata sama seperti Simson, seperti yang sudah-sudah, saya akan terlepas dari masalah ini. Tapi pada saat itulah Tuhan meninggalkan Simson, sehingga ia mampu untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Biarlah Tuhan terus menyertai kita dan kita terus berharap dan bersandar kepada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa yang diharapkan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dengan bertobat dan tinggal diam,
kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan mengajak untuk kita, kalau kita sudah mulai menduakan Tuhan, mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ataupun apa yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, bertobat, datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan ketika kita bertobat artinya kita meninggalkan cara-cara hidup yang lama, meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita ambil keputusan untuk kita tinggalkan hidup lama kita, cara-cara hidup yang lama kita, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ya. Bertobat, menyerahkan sepenuh hidup kita hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, ya. Dengan bertobat, tinggal diam, nantikan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat, firman Tuhan katakan, untuk menolong kita, untuk menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Tetapi kitalah yang sering menganggap itu sebagai suatu keterlambatan. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya. Ketika Dia berjanji, Dia juga akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Tuhan Allah itu Maha Pengasih, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika orang berdosa datang untuk memohon ampun kepadanya, Tuhan akan mengampuni. Tetapi Allah kita itu bukan Allah yang berkompromi dengan dosa. Jadi harus kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan untuk terus berserah kepada Tuhan. Yang tahu siapa ketika kita berserah? Hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Apakah kita berserah? Apakah kita mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Hanya Tuhan yang tahu. Orang lain tidak mengetahui. Nah, biarlah kita memiliki keputusan untuk berserah, untuk setia, untuk menantikan pertolongan dan jawaban Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kita memiliki firman dan belajar untuk melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, firman Tuhan katakan, bagaimana seseorang yang cinta akan firman, cinta akan Tuhan, ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-101, firman Tuhan katakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi percayalah kepada firman, ikutilah kehendak firman itu dalam kehidupan kita. Sama seperti ayat yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-101, ketika kita itu mencintai firman Tuhan katakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku.
Karena apa? Karena kita cinta kepada firman. Kita bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk terus tetap setia dalam kita mengiring dan melayani akan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan membawa kehidupan kita untuk kita lebih setia lagi mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lama yang berkata, kita nyanyikan dengan nada doa, setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, haleluya, sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Amin, haleluya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai. Sekali lagi, setia-setialah, setia-setialah, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Haleluya. Setialah, setialah sampai mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Banyak hal yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan, dan kami harus setia kepada Engkau. Tidak ada yang dapat kami banggakan dengan segala
kemegahan dunia ini Tuhan, dengan segala kehebatan yang ada di dalam dunia ini, tidak dapat kami banggakan ya Tuhan, selain kami berharap, percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu tetap kuat di dalam Engkau, tetap berharap sepenuhnya kepada Engkau, tidak bergantung kepada kekuatan dunia, tidak bergantung kepada fasilitas-fasilitas yang baik yang diberikan oleh dunia ini Tuhan. Tetapi kami mau berharap hanya kepada Engkau, kami mau bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu pakai hamba-Mu, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu ada di dalam kehidupan hamba-Mu, di mana saja dia melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, tolong dalam situasi apapun, biarlah Tuhan Engkau selalu menolong kami, dan kami selalu berharap kepada Engkau, dan kami selalu bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan selalu, Tuhan bela campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan Engkau menjamah mereka di mana saja mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa, mari Engkau jamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu, hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan menyertai dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghentaran, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.